Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok, waktunya Tuhan nih, Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak, kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima tentang sungai Yordan, saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus, airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi, kamu nabi palsu. Tidak. Karena ada waktu. Kita lihat saja. Buktinya sekarang di Jakarta, jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 itu sudah menurun, saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh, saudara. Kenapa ada pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini Bapa. Kami berdiri di hadapan Tuhan, menjadi pemuji dan penyembah Engkau. Karena itu hari ini kami bersyukur semua kesempatan yang mulia ini Bapa. Dan hari ini di hari yang luar biasa ini, kami terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami lepaskan berkat-Mu atas bangsa ini, atas negeri ini. Salam dari Tuhan. Kami lepaskan atas negeri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bangsa yang besar ini
adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya di balik dari virus atau wabah ini ada berkat besar menanti bangsa kami. Demikian pula dengan pulau kami. Demikian pula dengan setiap kami Tuhan yang hari ini dihadapkan dengan tantangan ini. Kami percaya ada kemuliaan di balik semuanya ini. Kami percaya ada berkat dan mujizat yang besar di balik semuanya ini. Karena itu kami bersyukur, kami tetap kuat karena Tuhan yang menyertai kami Bapa. Memberkati pulau kami, Pulau Sumba. Memberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pulau yang diberkati dan dicintai Tuhan. Pulau yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Berkati seluruh penduduknya dalam nama Yesus Tuhan. Menjadi penduduk yang cinta Tuhan, yang haus dan lapar akan Tuhan, yang taat kepada aturan pemerintah dan yang memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dan hari ini kami memulai seluruh rangkaian ibadah kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Mari seluruh jemaat yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Selamat-selamat dari awal kita Yesus, Yesus, penyelamatku.
dengan sama-sama katakan Yesusku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, amin, keajaiban kasih-Mu, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menjambaku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, katakan pujian bagi Raja. Amin. Mendengar nama-Mu Tuhan, kami bawa syukur karena Engkau. Selamanya Tuhan, kasih Engkau Tuhan, tiada janji setia. Mari serukan lebih nyanyi, bersoraklah bagi Dia.
segalanya buat kami Tuhan. Tidak ada alasan buat kami untuk kami tidak menyembah Engkau. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuliakan Engkau. Ya Rabbah syakata karalaba. Ya Rabbah karalaba sikaralaba. Ya Rabbah kana ya Rabbah shalalaba. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Belajar untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Ya Rabbah baba 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 baba. Engkau Allah yang terhebat buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Our God, sing with me how great is our God, and always say how great is our God. Sama-sama katakan how great, how great is our God. Sing with me how great is our God. Amen. And always see how great is our God. Come on, be how great is our God. Sing with me how great is our God. And always see how great. Saya rindu jemaat Tuhan kita sama-sama bagi berdiri. Dan saya rindu jemaat Tuhan akan pujian dikatakan how great. How great is our God. Sing with me how great is our God. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami, syukur kami bagi Tuhan. Oh, Engkau besar selamanya buat kami. Sekali lagi sama Tuhan katakan how great Jesus. How great is our God. Sing with me how great is our God. And always sing how great. Lambaikan tangan saudara, katakan how great, how great, how great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. How great, how great is our God. How great is our God. Berikan suara-suara bagi Allah kita yang terhebat. Sama-sama katakan amin. Tiada nama lain yang berkuasa selain nama Yesus. Amin. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku.
itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam namamu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, ada kuasa dalam. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Senjata Allah di dalam kuasa namanya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Semuanya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita percaya kita punya Allah yang ajaib. Itulah sebabnya kita bersuka cita. Mari tepuk tangan sama-sama. Yang
Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali dalam online service pada pagi hari ini. Terima kasih buat kepercayaannya untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tim penggembalaan yang ada di WK Bubak sangat begitu luar biasa. Dan saya sampaikan salam sejahtera, salam kuat, dan salam sehat untuk semuanya, dan tetap semangat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita akan berdoa. Mari kita akan sama-sama berdoa bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, baik yang saat ini secara online melihat dalam ibadah service saat ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Anugerah dan kasih setia-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap pribadi kami. Di tengah-tengah kondisi saat ini yang begitu menakutkan bagi kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami percaya ini tidak akan bisa menghalangi kehidupan kami untuk kami tetap mempercayai Tuhan. Dan tidak bisa menghalangi kehidupan kami untuk kami tetap menyembah kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersyukur kesempatan yang terbaik untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami semuanya saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini Bapa. Kami sambut kebenaran-Mu ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang ajaib. Nama yang berkuasa, nama yang penuh mujizat, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sangat sederhana. Tapi percayalah ini sanggup untuk mengubahkan kehidupan kita, paradigma dalam kehidupan kita. Dan saya akan sampaikan tentang bagaimana cara melawan arus dalam kehidupan kita. Dengan arus dunia ini. Yaitu temanya melawan arus. Mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Supaya kita bisa sama-sama untuk kita melihat karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan setiap pribadi kita. Sebelumnya kita akan baca sama-sama dalam Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu sudah siapkan semuanya. Dan kita akan baca dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12 sampai 14. Saya ulangi sekali lagi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, dan barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat ke-14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan pernah berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagia orang mendengarkan, bukan sekedar cuma mendengarkan, tapi melakukan daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melawan arus memang sangat sulit untuk dilakukan. Dan dibutuhkan tenaga ekstra untuk kita melawan arus ini. Tapi saya percaya waktu kita melawan arus ini, yang begitu menakutkan saat ini, saya pastikan ada kuasa yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kalau lihat saat ini keadaan dunia gak semakin tambah baik, tapi percayalah orang yang benar-benar dalam hidup bersama dengan Tuhan, hidup berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, akan mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang pertama itu berbicara tentang bagaimana keadaan semakin sulit dan keadaan semakin sukar. Ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa hari ini akan datang masa yang sukar. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan pada hari ini, ya, hari-hari ini akan datang masa yang sukar.
Wow. Saya katakan, sesuai dengan firman Tuhan, kesukaran boleh terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Kalau berbicara tentang kesukaran, apa sih maksud kesukaran? Kalau Bapak Ibu Saudara baca yang selanjutnya, kesukaran bukan buat orang-orang yang saat ini mengalami satu kesusahan, miskin ataupun tidak, mengalami mungkin dia kehidupannya mengalami satu kelaparan. Bukan itu yang dimaksud firman Tuhan. Dikatakan orang akan mencintai dirinya sendiri. Kalau sampai saat ini, keadaan saat ini, banyak orang yang mencintai kehidupannya sendiri, bahkan cinta akan uang. Saya percaya hidupnya mengalami satu kesukaran dalam kehidupannya. Itu yang dinamakan sukar dalam kehidupannya. Mari kita berusaha dalam saat ini untuk kita bisa berbagi kepada sesamanya waktu dalam kesukaran ini. Waktu dalam keadaan yang mungkin tidak memungkinkan bagi kita untuk kita mengalami satu kekuatan daripada Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan yang memampukan dalam kehidupan kita semuanya. Kata sukar dalam bahasa Yunaninya adalah kalepos. Mengandung dua arti. Yang pertama adalah dari posisi yang lebih tinggi. Saya katakan dari posisi yang lebih tinggi dibawa kepada posisi yang lebih rendah. Ini adalah kalepos, ini adalah kesukaran. Saya pastikan anak Tuhan, janji firman Tuhan dalam Ulangan kita dibawa Tuhan semakin menaik dan tidak akan pernah turun. Kita nggak akan pernah mengalami satu kesukaran dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kekuatan dibuat menjadi satu kelemahan dalam kehidupan kita. Ini adalah kalepos. Kekuatan dibuat menjadi kelemahan, tapi saya pastikan Tuhan memberikan satu kekuatan yang ekstra dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, waktu kita intim bersama dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya katakan di masa yang sukar ini, perlu kita harus melawan arus. Kesukaran tidak akan bisa menghalangi dalam kehidupan kita untuk kita menyembah kepada Tuhan. Kesukaran tidak akan bisa menghalangi kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kesukaran tidak akan bisa menghalangi kehidupan kita untuk kita bisa berbagi kepada sesama. Mari lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lawan arus ini semuanya. Kalau dunia mengajarkan dalam kehidupan kita, ya, dunia mengajarkan dalam kehidupan kita, dunia mengajarkan hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berani melawan arus ini, saya pastikan bagian kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan setiap pribadi kita. Contoh Bapak Ibu Saudara, memang kalau melawan arus sangat sulit. Contoh daripada ikan salmon. Ikan salmon waktu dia mau bertelur, itu dia melakukan satu terobosan yang begitu luar biasa. Untuk dia masuk sampai ke hulu, memerlukan perjuangan yang begitu hebat. Kadangkala dia harus naik lebih tinggi. Dan itu berusaha supaya dia bisa sampai ke hulu. Untuk apa? Untuk menyelamatkan telur-telurnya dari predator. Dan saya pastikan waktu itu dia sampai ke hulu, apa yang terjadi? Dia merasa nyaman dalam kehidupannya. Artinya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berani melawan arus dunia ini, saya pastikan kita akan bertemu dengan kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memampukan dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Berbicara tentang hal kebenaran firman Tuhan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Ini adalah satu kebenaran firman Tuhan. Berani kita melawan arus. Banyak orang yang menyebarkan harta kekayaannya dalam masa kesukaran ini. Dikatakan di sini dia nggak semakin dalam kehidupannya kesusahan, tapi apa, semakin banyak harta yang dia terima, semakin banyak yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Dan 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dikatakan gini, camkanlah ini, orang-orang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kebenaran firman Tuhan, ini adalah janji Tuhan. Saya percaya
kita nggak akan bisa menggagalkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu percaya semuanya kebenaran firman Tuhan ini, maka akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seperti kehidupan Ishak dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 12. Bagaimana Ishak melakukan satu radikal yang luar biasa. Satu gerakan radikal dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan Ishak dalam masa sukar, dalam masa yang dikatakan kesulitan di situ, dalam masa paceklik saat itu, saya katakan Ishak berani nabur di situ. Dan dikatakan firman Tuhan, tahun itu juga Ishak menuai. Dan dikatakan Ishak semakin kaya. Bahkan dibuat Tuhan semakin lebih kaya lagi. Mari kita bersama-sama menerobos arus kebenaran firman Tuhan ini. Melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Supaya benar-benar kita menjadi teladan bagi banyak orang. Supaya kita benar-benar menjadi jawaban bagi banyak orang. Bukan yang karakter dalam kehidupan kita, cuma kita meminta-minta kepada Tuhan. Tapi berani kita melepaskan. Saya sangat terinspirasi kalau orang mengasihi dalam kehidupan saya. Bahkan kalau kita melihat orang mengasihi barang sama kita. Ada kalanya kita cuma berkata terima. Tapi sulit untuk melepaskan kembali kasih. Lah kita belajar hari ini. Mari kita terima tapi kita juga kasih. Itu ucapan yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Terima kasih, terima kasih. Mari kita lakukan itu di hadapan Tuhan. Saudara lihat ini. Mungkin dalam masa kesukaran, mungkin masa kesulitan yang sangat luar biasa ini. Kita lihat kehidupan dalam Alkitab ini mengajarkan banyak hal. Contohnya siapa? Dalam Yohanes pasal yang ke-11 saudara berbicara tentang Lazarus yang mati saat itu. Marta Maria mungkin kedatangan Tuhan Yesus saat itu dikatakan sudah terlambat. Lazarus ini sudah mati. Keadaan gak memungkinkan, bahkan 4 hari dikatakan. Sudah berbau busuk saat itu. Mungkin orang-orang yang di sekitarnya buat apa Yesus datang ke sini. Tapi firman Tuhan dikatakan Lazarus itu cuma sekedar tidur saat itu. Ini perkataan iman yang melawan arus. Kenyataannya adalah Lazarus memang mati. Mungkin dalam kehidupan kita saat-saat ini, ekonomi kita sedang mati, usaha kita sedang mati. Mungkin banyak hal dalam kematian saat ini. Secara mungkin dalam pandangan jasmani kita mengalami banyak kematian. Tapi percaya, waktu kita mendatangkan Yesus, maka apa yang terjadi? Kehidupan dijadikan kembali. Ada kalanya, Pak, nasi sudah menjadi bubur, Pak. Saya katakan, kalau kita menghadirkan Yesus, nasi jadi bubur, bisa menjadi nasi capcay, nasi goreng, nasi apapun juga ada di situ. Karena apa? Ada Yesus di situ. Jangan berkata nasi jadi bubur, nggak mungkin ini, Pak. Apa yang nggak mungkin bagi dunia, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Mari kita perkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Situasi saat ini lebih banyak kita memperkatakan firman Tuhan. Kondisi tidak memungkinkan, tapi kita belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Karena firman ini merupakan janji dalam kehidupan kita. Dan mari kita belajar bersama-sama bagaimana Pak, supaya kita bisa melawan arus dunia ini. Mari kita belajar bersama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Ini menjadi satu kebenaran yang hakiki dalam kehidupan kita. Contoh waktu Petrus berjalan di atas air ini. Ini gak mungkin. Ya, kalau zaman sekarang itu cuma magic aja. Tapi zaman dahulu ini merupakan satu hal kebenaran yang betul-betul terjadi. Petrus berjalan di atas air. Nah, kita belajar bagaimana supaya kita ini bisa melakukan seperti apa yang Petrus lakukan. Yang pertama, kita baca sama-sama. Ya, ada 3 hal ini. Saya tidak akan lama. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk kita bisa melawan arus dunia ini. Yang pertama yang harus kita lakukan. 1. Ya, dikatakan di sini, tenang.
aku ini jangan takut. Come on. Tuhan bilang tenang, aku ini jangan takut. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 27 berkata, tetapi segeralah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Bapak Ibu Saudara, situasi saat ini menakutkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama tenang dalam kehidupan kita. Karena ada siapa? Ada Yesus yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, istilahnya kalau orang Jawa, nggak usah gerusa-gerusu dalam kehidupan kita. Percaya kepada Yesus, tenang saja. Firman Tuhan, kuasailah dirimu supaya kamu bisa tenang dan kamu bisa berdoa. Ini adalah firman Tuhan. Ya, tenang dalam kehidupan kita supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Saya katakan hari ini, kalau engkau ingin mengalami satu mujizat dalam kehidupanmu, mari belajar tenang dalam kehidupan. Mungkin saat ini samping kanan kirimu mengalami, aduh Pak, situasinya saat ini menakutkan semuanya. Tenang dalam hal ini. Tenang untuk semuanya. Orang yang tidak tenang, saya katakan pasti dia mengalami satu ketakutan dalam kehidupannya. Orang yang tidak tenang, mereka mengalami satu ketakutan dalam kehidupannya. Tapi belajar menghadapi satu permasalahan, menghadapi satu problem dalam kehidupan kita, tekanan yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk tenang. Yesus berkata, tenang, ini aku. Artinya apa? Ada Yesus. Ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang sanggup untuk melakukan satu perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mungkin dunia berkata nggak mungkin bisa. Tapi belajar untuk kita bisa melakukannya bersama dengan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-15, ya, pasal 30 ayat ke-15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekali lagi saya katakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Yesaya pasal 30 ayat 15. Ya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tenang dan percaya kepada Tuhan. Ambil satu keputusan hari ini. Yang pertama, untuk kita bisa melawan arus, tenang, ada Yesus bersama dengan kita. Yang kedua, apa yang dilakukan? Dan Yesus berkata apa? Ya, yang pertama Yesus berkata, tenang, ini aku. Yang kedua, Yesus berkata apa? Datanglah, come on. Ini ajakan daripada Tuhan. Tuhan bilang, come on, ajakan daripada Tuhan, datanglah. Wow, ini sangat luar biasa sekali. Dikala sesuatu yang tidak menjamin dalam kehidupan kita, cuma Tuhan Yesus datanglah. Untuk mengalami mujizat Tuhan berkata, datanglah. Matius pasal yang ke-14 ayat 29 berkata, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan. Waktu itu Petrus merasa ketakutan, semua murid-muridnya merasa ketakutan. Tapi Yesus berkata, ini aku, datanglah. Dan saat itu juga, seketika juga itu Petrus turun dan dia berjalan di atas air. Waktu dia berjalan di atas air, kegoncangan boleh ada dalam kehidupannya. Tapi waktu itu fokusnya Petrus adalah kepada Yesus. Sehingga apa? Dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu arus dunia begitu menggoncangkan kehidupannya, dia mulai ragu-ragu dan dia mulai mengalami satu kebimbangan dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam dalam kehidupannya. Dibawa tenggelam oleh arus dunia ini. Untungnya, sekali lagi saya katakan, untungnya Petrus segera berkata, Tuhan tolong aku. Ini yang Tuhan Petrus lakukan. Bayangkan kalau Petrus saat itu dia nggak berkata, Tuhan tolong aku, apa yang terjadi dalam kehidupan Petrus? Mungkin dia terus tenggelam, tapi dia secepat kilat dia berkata, tolong aku. Dia sadar dia membutuhkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan seketika juga itu tangan Tuhan mengangkat kehidupan Petrus.
Saya katakan sebenarnya Petrus tidak berjalan di atas air. Tapi Petrus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Itu adalah satu perkataan Yesus tentang firman Tuhan. Sehingga dia datang kepada Yesus. Dan dia bisa mengalami satu mujizat. Saya pastikan kalau Bapak Ibu Saudara berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Mujizat dalam kehidupanmu akan terjadi. Petrus sebenarnya bukan berjalan di atas air, tapi berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saat dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dan fokusnya kepada Yesus, dia melihat sesuatu terjadi dalam kehidupannya. Mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dan dia berkata, wow, ini yang sangat luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Saat ini yakini firman Tuhan, imani firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji-janji firman Tuhan, yakini semuanya sehingga terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kita. Mazmur Daud mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini satu kebenaran firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya. Ini adalah janji firman Tuhan. Tuhan menuntun dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yang ketiga, yang terakhir adalah satu perkataan Tuhan berkata dari Matius pasal yang ke-14 ayat 31. Hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ini perkataan Tuhan Yesus. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Matius pasal 14 ayat 31 berkata, segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sekali lagi saya katakan, kalau kita harus memiliki tujuan yang jelas, kita harus tahu tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Jangan cuma asal sekedar kita jalan. Tragedi yang terbesar, ini sering sekali hamba-hamba Tuhan katakan, tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia bukanlah satu kematian. No, bukan satu kematian, tapi apa? Hidup tanpa tujuan. Karena apa? Kebimbangan dalam kehidupannya, kurang percaya kepada Yesus. Saya pastikan kalau orang percaya dan tidak bimbang kepada Yesus, dia punya tujuan yang hidup. Dia punya tujuan yang pasti dalam pribadinya. Ya. Waktu pacaran tujuannya harus jelas. Waktu berusaha, buka usaha, tujuannya juga harus jelas. Waktu berumah tangga tujuannya juga harus jelas. Makanya jangan pernah bimbang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata seperti perkataan Tuhan kepada Petrus. Hei orang kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Tapi kita didapatkan Tuhan. Ini orang-orang yang luar biasa. Di tengah situasi yang tidak mengenakan. Tapi tetap hatinya percaya kepadaku. Ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Amsal pasal yang ke-24 ayat 10 berkata ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesatan, kecillah kekuatan. Sekali lagi saya katakan, Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Mari, dalam kondisi saat ini jangan pernah taruh hati. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap pada destininya Tuhan. Panggilan dari para Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan akan melakukan satu perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan yang lebih dahsyat lagi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saya katakan, situasi mungkin rasanya gak mengenakan semuanya. Kita gak bisa keluar kemana-mana, gak sebebas yang dulu. Tapi percayalah, semuanya sepengetahuan daripada Tuhan. Semuanya Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita respon dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita melakukan daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah undur dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam kehidupan kita.
Sehingga firman Tuhan itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pagi hari ini. Mungkin sederhana saya sampaikan, tapi percayalah, firman ini biarlah menjadikan kekuatan, menjadikan rema dalam kehidupan setiap pribadi kita. Untuk kita bisa melihat karya Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Dan kami mau lebih lagi dekat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Engkau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Engkau sudah berkata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan saat situasi yang tidak mengenakan, janji firman-Mu menguatkan dalam kehidupan kami untuk kami tetap tenang Tuhan. Begitu juga Tuhan dalam situasi yang tidak mengenakan saat ini, Engkau berkata, "Kemon datang kepadaku." Dan satu hal Tuhan, kami tetap mempercayai Engkau. Kami tetap bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap Tuhan mau melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan setiap pribadi kami saat ini Bapak. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami saat ini Tuhan. Dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan saat ini kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengambil perlengkapan perjamuan kudus, baik roti dan anggur yang ada di gereja sudah mengambil, mari kita persiapkan dan mari kita bersama-sama kita memulai perjamuan kudus ini. Untuk Tuhan melakukan satu perkara yang dahsyat dalam perjamuan kudus ini. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini, koreksi dalam kehidupanmu saat ini. Kalau engkau melakukan satu dosa dalam kehidupanmu, minta ampun di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan ini menjadi perkenanan daripada Tuhan. Supaya kita mendapatkan berkat waktu kita melakukan perjamuan kudus ini. Bukan kutuk yang kita terima, tapi berkat daripada Tuhan yang kita terima. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kesempatan yang terbaik hari ini Bapa. Untuk kami bisa Tuhan melakukan perjamuan kudus sebagai penggenapan akan firman-Mu Bapa. Kami tahu kami melakukan ini bukan rutinitas Tuhan. Tapi kami mengakui bahwa kebenaran-Mu yang sejati, yang hakiki itu Tuhan. Sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih, kuduskan roti dan anggur ini semuanya Bapa. Kuduskan juga seluruh jemaat-Mu saat ini Tuhan. Yang melakukan perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mulai perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda penghormatan kita di hadapan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya kematian-Mu di kayu salib tidak menjadi kesia-siaan dalam kehidupan kami. Tapi menjadi berkat dalam kehidupan kami untuk kami mempercayai Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih bahwa kami bersyukur. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan Ia memecah-mecahkannya. Setelah itu Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan dengan segenap cinta dan kasih dan harapan-Mu kepada Tuhan, bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini merupakan persekutuan dengan kuasa daripada tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapkan anggur, cawan yang bersih anggur pelan-pelan di atas kepala kita. Dan angkat pelan-pelan di atas kepala kita saat ini. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Engkau Bapa yang setia atas kehidupan kami Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah dengan segenap hati dan cintamu kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa cawan yang berisi anggur bukan sekedar anggur biasa, tapi merupakan persekutuan dengan kuasa daripada darah Tuhan Yesus Kristus yang kudus itu. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu saat pagi hari ini Bapa. Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah melakukan Tuhan ibadah live streaming pada pagi hari ini Bapa. Tuhan, apapun saat ini yang terjadi kami tahu Yesus satu-satunya dalam kehidupan kami. Yesus yang memegang tangan kehidupan kami, yang menuntun kehidupan kami. Yesus sebagai gembala dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan-Mu saat ini. Terimalah berkat anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia daripada Tuhan yang menyertai dalam kehidupan-Mu saat ini. Diberkatilah dalam kehidupan-Mu saat ini. Bila minggu-minggu ini ada berkat Tuhan mengalir atas kehidupan-Mu. Minggu keberkatan dalam kehidupan rumah tangga-Mu. Minggu keberkatan dalam segala usaha pekerjaan-Mu. Anak-anak-Mu, suamimu, istrimu, semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Engkau akan dibawa Tuhan semakin menaik dan tidak akan pernah turun. Engkau akan dijadikan kepala bukan ekor. Keluar masukmu tetap diberkati oleh Tuhan yang dahsyat. Dan terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Ibadah sudah selesai pagi hari ini. Dan kami mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menyambut hari yang begitu luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.